Romo, ini Raka. Ya, selamat malam Raka. Selamat malam Romo. Biasanya saya ngobrolnya itu sama Gustaf dan Johan. Nah, kebetulan hari-hari ini Johan itu lagi magang ke Jakarta, kota besar. Jadi sekarang ngobrolnya sama Raka. Oh iya. Gus sama Raka. Ya, Kemarin kan saya minta tolong kamu bikin ini. ya, Iya. Saya juga diajak sama Mas Gus. ya kan kemarin harusnya sama Johan tapi saya minta tolong ke Raka. Yo. Gimana, Raka? Apa kamu bikin itu? Ini Romo. Ini topi, bukan topi ya, sebagai lambang orang-orang yang sukses. Seperti topi ini Romo. Begini. Oh, ya, katanya sukses lah. Iya kan? Karena biasanya Romo, Hmm. orang-orang yang pakai topi kayak gini, apalagi ada lambang-lambang bintangnya, berbintang, berpangkat, itu biasanya orang-orang yang dianggap sukses. Begitu juga menurut saya seperti itu. Kenapa kalau ada bintangnya kok sukses? Karena biasanya Romo untuk mendapatkan ini Romo, itu tuh harus melewati berbagai hal yang menurut saya menantang dan sulit. Tidak semua orang bisa. Oh, misalnya kayak di militer itu ya? Ya, itu pasti yang punya pangkat-pangkat seperti ini tuh pasti orang-orang yang rata-rata berkependidikan Romo. Ya. Memiliki pengetahuan yang tinggi. Betul. Iya. Sama kayak yang dibilang si Gustaf, kalau ada bintang pasti pangkatnya itu tinggi. Iya. Seperti kata Raka juga, kalau punya pengetahuan, dia akan menjadi rujukan. Istilah kerennya itu referensi. Nah, kalau jadi referensi, bisa jadi pembicara, gitu. Iya, betul. Motivator. Terima kasih Raka. Iya. Sekarang kita tanya, kalau kamu, Ya, apa itu? ya ini ceritanya mahkota ini walaupun bentuknya kayak gini. Jadi mahkota itu kan ya biasanya dipakai seorang raja ya. Di suatu kerajaan kan raja itu dipandang sebagai orang yang punya kedudukan paling tinggi, punya wewenang untuk melakukan segala hal gitu. Ya intinya buat mengatur lah yang orang-orang di bawahnya. Terus raja itu kan misal di segi materi ya pasti kan juga punya kelebihan Ya, dibandingkan orang lain betul. daripada rakyatnya. Jadi ya melambangkan orang-orang yang intinya punya kedudukan lebih tinggi lah dari yang lain. Kedudukan lebih tinggi. Mahkota raja ya? Ya, Mahkota raja. Berarti raja itu punya bawahan. Ya kan, punya rakyat. Punya wilayah. Kan nggak mungkin jadi raja kok oh ya, nggak punya tanah. ya, Terus berarti walaupun kamu topi berbintang, kamu pakai mahkota, ini sama-sama orang yang punya kuasa. Iya. Iya kan? Betul. Punya kuasa. Dengan pengetahuanmu, oh kamu punya kuasa untuk mengatakan ini benar, ini salah. Seorang ahli kimia misalnya, wah rumusnya salah, gitu kan? Iya. Ya. Seorang raja juga begitu, bisa mengatakan, ah kamu ini salah, kamu benar, kamu naik pangkat, kamu turun pangkat, betul kan? ya. Nah, menarik. Terima kasih. Nah sekarang Raka minta tolong ambil minum, ambilkan juga si Gustaf. Ini juga sebentar, ini juga kuasa. Oh iya. Karena kamu paling muda toh, nah, Iya. kamu disuruh. Sebentar ya. Ya. Ya, Silakan. makasih. Seadanya ya inilah yang kita punya. Nah, lebih serius lagi melanjut obrolan kita tadi, Gustaf sama Raka. Ya. Itulah
tentang kuasa dan saya senang sekali. Sebetulnya mahkota yang kalian bikin ini sarana untuk kita bisa berefleksi. Dan luar biasa. Yang kalian bikin ini merefleksikan kenyataan hari ini. Bukan hanya kenyataan hari ini, kenyataan dari dulu. Kita itu ingin menjadi sukses. Kamu bilang tadi sukses. Kamu bilang sukses. Oh, iya. Sukses ukuranmu seperti ini. Seperti ini. Raja berarti punya apa tadi? Yang materi, punya wewenang. Kalau hari-hari gini, saat ini, ya ngumpulkan harta. Ya pasti. Ada? Ya. Punya pengaruh. Berarti nama besar ya. Kalau menurut pengalamanmu? Pengetahuan yang banyak. Pengetahuan yang banyak. Punya pangkat. Derajatnya tuh tinggi dari yang lain. Derajatnya tinggi daripada yang lain. Ya. Ini mengingatkan saya dengan godaan yang dialami Tuhan Yesus ketika menyendiri selama 40 hari 40 malam. Waktu berpuasa ya? Iya. Ya. Kan dia digoda itu nama besar. Lalu kalau mau menyembah aku, ini akan kuberikan padamu. Itu materi. Ya. Terus jatuhkan, nanti kamu akan ditangkap. Ini juga soal kuasa. Entah. Ya. Ini menjadi ciri perjuangan kita dari dulu. Ukuran sukses, kalau tidak hati-hati kita mengejar itu, tok. Padahal ternyata yang membuat kita sukses itu tidak hanya soal nama besar, kuasa atau materi, tapi sebetulnya apa? Kalau yang dari disebutkan Romo tadi berarti masih sebatas apa ya? Hal duniawi ya. Iya. Katakanlah itu sukses menurut ukuran dunia. Kita menjadi sukses di antara sesama kita. Padahal sebetulnya perjuangan hidup kita itu kan tidak untuk tinggal di dunia toh. Kan kita tidak tinggal di dunia selamanya. Ya. Ada saatnya kita akan nanti mati. Nah, ternyata menurut keimanan kita dari kitab suci, yang disebut sukses itu ketika dia menjadi hamba yang baik. Ukurannya hamba yang baik itu adalah selalu berkata ya atas kehendak Allah. Berarti sukses menurut Allah gitu ya? Sukses supaya kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Contohnya adalah Ibu Maria. Dan kebetulan kita tinggal di Pakem. Nama pelindung kita adalah Santa Maria Assumpta. Maria diangkat ke surga dengan mulia. Nah, ini sukses hidupnya. Ayo tuh, naik kok. Sampai ke Bapa. Dan ketika dia sampai kepada Bapa, itu karena dia selalu berkata ya. Ingat enggak cerita-ceritanya? Ya, misal waktu yang dia secara istilahnya apa ya? Secara sepihak diminta untuk mengandung Yesus tanpa suami, mengandung, melahirkan. Melahirkan di mana? Di kandang. Kandang loh. Ya. Oh, sekarang pakai BPJS saja bisa melahirkan rumah sakit tuh. Ini katanya Bunda Allah BPJS nggak punya, asuransi tidak ada. Suaminya siapa? Nggak ada juga. Ada. Kemudian Santo Yusuf itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Padahal katanya Bunda Allah. Kayak gitu. Terus waktu mengandung dia harus pergi kemana? Ke ngungsi itu loh. Ke rumah saudarinya itu. Waktu mengandung harus mengungsi. Oh, waktu dicari-cari sama Raja Herodes itu. Kan harus mengungsi ke Mesir. Iya. Wah, jalan. Kamu enggak ada jemputan. Iya. Grab enggak ada. Iya, padahal kan dia mau melahirkan Yesus, Raja semesta alam. Tapi enggak ada jaminan apa-apa. Dan Maria selalu berkata, ya. Lalu kita bayangkan Maria melahirkan putranya. Terus dia menjadi orang terkenal. Apakah lalu Maria dapat materi? Enggak juga ya, enggak diceritakan ya. Dan Yesus pulang ke rumah mengantarkan pendapatannya, enggak ada ya? Enggak ada.
Malah sepertinya kehidupannya tetap sama seperti dulu. Kelihatannya sama sekali gitu. nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan, betul. Dan ketika Yesus harus menderita, Ya, memanggul salib, para murid kemana? melarikan diri. Lari, buyar. Yang menemani siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Kebayang nggak ya? Ibu seperti apa yang sanggup menemani sang anak menderita, mengikuti ketika dipermalukan, disiksa, sampai ke puncak Golgota. Dan ketika sang putra wajahnya tak lagi seperti manusia, kata Yesaya, dan diturunkan, yang memangku siapa? Bunda Maria lagi. Dan karena kesetiaan Ibu Maria selalu menjawab dengan kata ya, akhirnya Bunda Maria diterima dan dia diangkat ke surga. Gitu. Maka kalau kembali bicara terkait dengan prakarya kalian ini, mahkota Bunda Maria tidak tampak ketika dia di dunia. Ketika di dunia, dia hanya dilihat sebagai perempuan biasa. Tidak dipuji, tidak dipuja. Tetapi karena kesetiaannya, dia mendapat mahkota dari surga. Naik. Gitu. Berarti Maria itu apa ya? Bisa dipandang sukses oleh Tuhan ya. Iya. Sukses oleh Tuhan. Karena keteladanan itu. Karena kesetiaan, keteladanan dalam hal kesetiaan. Jadi Raka sama Gustaf, mahkota dunia ini tetap penting. Karena ini menandakan bahwa kamu punya sesuatu, yaitu hal yang membuat kamu layak diangkat untuk menjadi seorang pemimpin. Raka, mahkotamu ini penting. Karena dengan mahkota ini, menurut banyak orang, kamu layak disebut sebagai orang yang berpengetahuan, punya sesuatu melebihi yang lain. Tapi kalau hidupmu fokus hanya untuk mendapat mahkota dunia ini dan lupa dengan mahkota yang di surga, nah di situ kita perlu khawatir, jangan-jangan hidup saya juga nanti selamanya akan di dunia, tidak sampai ke surga. Padahal tujuan akhir kita adalah pulang ke Surga. rumah Bapa, surga. Gitu. Tapi kalau nggak punya hal-hal duniawi gini biasanya apa ya? Nggak ada hal-hal yang bisa dipamerkan ke calon mertua gitu. Iya. Kan biasanya kalau kita cowok ya kan biasanya harus bisa mengambil hati calon mertua gitu. Iyalah, itu haruslah. Kamu laki-laki mau menikah, itu tanggung jawabnya jelas. Ya. Di dalam kitab suci juga ditulis, dan seorang pria harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kamu harus meninggalkan orang tuamu dan hidup bersama dengan istrimu. Itu juga ada. Tetapi kalau seluruh waktu dan pikiran untuk mencari harta dunia, termasuk kuasa itu tadi, maka kita kehilangan mahkota yang di surga. Kalau mencari harta dunia, maka kita akan kehilangan harta yang di surga. Perintah Allah adalah jangan mencari harta yang bisa habis dimakan, ingat. Maka tetap saya tadi mengatakan mahkota ini penting, mahkota ini penting. Sebagai pria kamu harus bekerja, itu penting. Tetapi jangan seluruhnya hanya untuk yang duniawi saja. Setuju nggak? Setuju. Nah, gitu. Harusnya memang begitu. Ayo lah, harus sambil minum. Sampai lupa. Gustaf dan Raka, begitu ya? Ya. Terima kasih loh prakaryanya
menjadi inspirasi pembelajaran kita malam ini. Ya, makasih juga mau pesannya. Tadi awalnya juga bingung nih, ngapain sih kita harus bikin kayak gini segala. Ya akhirnya bisa benar-benar apa ya, tahu dari mana kita harus membuat seperti ini. Ya. Semoga Raka, saya, Gustaf tidak pernah lupa untuk juga mencari harta yang di surga. Amin. Walaupun mencari yang duniawi penting untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya pasti juga. Ya. Ya. Gitu ya, oke. Ya, sampai kasih, ketemu. Jadi Raka. sekarang udah ngerti nih apa artinya sukses yang sebenarnya. Ya, sukses yang Tidak sebenarnya. duniawi tapi juga yang penting itu surgawi juga ya. Mantap. Ya. Ya. Gustaf. Ya. Tak pikir-pikir Raka ini harusnya jadi Romo ya. Wah, setuju. Semoga jadi Romo ya. Lu udah memahami itu sendiri juga. Oke, yo. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. Makasih, Mo. Terima kasih. Kita Pamit dulu. Oke. Ya kan. Ini mau Romo yang bawa atau? Kira-kira disimpan Mo buat kenang-kenangan. Ya. Makasih, Mo. Yo. Ini duluan. Hati-hati ya. Ya.